I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusnawati, NIM 2104010038. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan. Nah, yang pertama, definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selain itu, kegiatan manajemen ini juga bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk memanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan atau profit. Dalam perusahaan atau bisnis, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu perolehan dana, aktivitas penggunaan dana, dan pengelolaan aktiva. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan sumber keuangan internal maupun eksternal perusahaan. Modal kerja dan kepemilikan saham juga termasuk tugas dalam manajemen keuangan. Sedangkan manajemen keuangan perusahaan merupakan salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Keuangan adalah dasar operasional perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang buruk tentu dapat mengakibatkan kerugian dan pada tahap ekstrim dapat menghentikan jalannya sebuah perusahaan yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan. Perusahaan diantaranya, perusahaan harus memiliki prinsip keterbukaan terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Profesional di bagian keuangan, sebuah perusahaan wajib menyediakan informasi tentang aktivitas keuangan bagi orang yang berkepentingan, sehingga setiap departemen di perusahaan dapat gambaran mengenai hal apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kemudian, akuntabilitas dalam manajemen keuangan merupakan kewajiban hukum dalam sebuah perusahaan. Kemudian, definisi manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah kegiatan manajemen keuangan secara individu maupun non-individu untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan prinsip dan dasar hukum agama Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum ini tidak hanya diaplikasikan pada sistem tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggaraan keuangan termasuk yang ditawarkan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang vital dan sangat penting dalam setiap kehidupan bermasyarakat, sebab kegiatan ini menjadi salah satu cara yang ideal dan efektif untuk mengendalikan aktivitas keuangan agar lebih baik. Meskipun dewasa ini manajemen keuangan identik dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, namun kegiatan ini pun sangat penting dilakukan oleh para individu secara profesional. Oleh karena itu, pentingnya bagi Anda untuk menyiapkan perencanaan keuangan syariah yang tepat agar mencapai kebebasan finansial dengan baik. Kemudian materi yang kedua yaitu pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama mengetahui modal yang sudah dikeluarkan dengan memperhatikan manajemen keuangan yang baik, itu akan memungkinkan kamu mengetahui dengan tepat jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian aset. Aset di sini berarti modal yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan. Dalam mengeluarkan dana untuk belanja modal, kamu perlu menyeimbangkan jumlah pendapatan yang nantinya akan dihasilkan oleh modal tersebut.
itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi pailit. Apabila kamu bisa mengatur dana keuangan dengan baik, arus keuangan kamu akan menjadi lebih sehat sehingga tidak perlu melakukan pinjaman ke pihak lain. Kamu pun bisa fokus kepada aset yang bisa memberikan pendapatan lebih bagi perusahaan. Kemudian yang kedua dapat mengelola kas dengan memiliki manajemen keuangan yang baik, arus kas pun dapat terkelola dengan lebih teratur. Kamu pun tidak akan pusing memikirkan apakah memiliki dana untuk membayar tagihan seperti listrik, air, telepon, gaji karyawan, hingga asuransi. Satu tip berguna yang bisa kamu lakukan adalah dengan mempersingkat jumlah waktu kamu berikan kepada pelanggan untuk membayar atau menegosiasi tanggal jatuh tempo kepada vendor. Kamu perlu disiplin dalam melakukan manajemen keuangan. Pasalnya, jika tidak berhasil dalam mengelola arus kas dengan efektif, kamu mungkin bisa saja gagal bayar dan operasional perusahaan menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan biaya. Salah satu tugas utama memiliki manajemen keuangan adalah untuk menjaga biaya menjadi serendah mungkin. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan seperti meminta vendor untuk menurunkan harga karena sudah lama langganan, mengurangi penggunaan listrik dan air, atau membeli persediaan barang secara masif. Apabila kamu tidak bisa mengelola biaya pengeluaran dengan baik, hal lain yang bisa kamu lakukan adalah harus bisa mendongkrak secara signifikan angka penjualan supaya bisa mengeluarkan dapat tertambal. Kemudian yang keempat itu perencanaan pajak. Hal lain yang bisa dilakukan dengan memiliki manajemen keuangan adalah perencanaan pajak. Dengan manajemen keuangan, kamu bisa memperkirakan estimasi besaran pajak yang harus dikeluarkan. Kamu pun bisa tenang karena sudah memiliki pos tersendiri untuk pajak sehingga tidak perlu khawatir telat membayar pajak. Seperti yang diketahui, telat membayar pajak akan dikenakan denda sehingga perlu alokasi dan tambahan untuk membayar dana tersebut. Karena sudah memiliki manajemen keuangan, perencanaan pajak perusahaan, kamu pun akan berjalan lancar. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu tanggung jawab manajemen keuangan. Tanggung jawab manajemen keuangan ada tanggung jawab yang diemban oleh seorang financial manager. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, mengelola fungsi akuntansi. Perusahaan dalam sebuah perusahaan, seorang financial manager bertanggung jawab untuk mengelola fungsi akuntansi untuk menghasilkan financial report yang akurat. Yang kedua, mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seorang financial manager memiliki tanggung jawab penuh dalam mengontrol penggunaan dana perusahaan. Inilah mengapa mereka juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan masing-masing divisi agar bisa mengetahui kebutuhan budget per divisi. Yang ketiga yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan sistem keuangan perusahaan. Seorang financial manager dapat membantu mengembangkan sistem keuangan perusahaan dengan cara menentukan strategi finansial yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat yaitu mengontrol jalannya efisiensi kerja perusahaan. Tanggung jawab yang selanjutnya bagi seorang manajer keuangan adalah memastikan kinerja perusahaan berjalan dengan efisien dengan budget yang tidak membengkak.
Kemudian yang kelima yaitu mengelola pajak perusahaan. Karena divisi ini mengatur segala hal di bidang keuangan, maka menjaga pengelolaan pajak perusahaan juga menjadi salah satu tanggung jawab mereka. Jangan sampai pembengkakan terjadi hanya karena pembayaran dan pajak yang dibebankan. Kemudian yang keenamnya itu mengelola arus kas, utang dan piutang. Beberapa tanggung jawab yang terakhir adalah mengelola arus kas agar tidak sampai mengalami kerugian, memastikan arus utang tidak membengkak, seperti menjaga keuangan perusahaan supaya tidak dihutang secara berlebihan. Baik, kita lanjut ke materi keempat yaitu fungsi keuangan. Keuangan tersebut berfungsi untuk membiayai serta menampung segala jenis kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selayaknya di dalam sebuah organisasi, keuangan pun juga membutuhkan pengaturan atau manajemen. Kemudian materi yang kelima yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta risikonya. Tujuan juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas. Dalam merumuskannya, tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Baik, kita akan masuk ke materi ke-6 yaitu masalah keuangan. Yang pertama, masalah keuangannya itu tidak memiliki dana darurat. Yang kedua, sulit menahan godaan, cenderung impulsif dan konsumtif. Yang ketiga yaitu membeli rumah. Yang keempat, kesulitan membiayai pendidikan. Kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu materi yang ketujuh, prinsip keuangan. Yang pertama, pahami akuntabilitas keuangan perusahaan. Yang kedua, konsisten dalam sistem dan kebijakan keuangan. Yang ketiga, perhatikan kelangsungan hidup keuangan perusahaan. Yang keempat, transparansi dalam setiap transaksi. Yang kelima, gunakan standar akuntansi. Yang keenam, jaga integritas keuangan perusahaan. Yang ketujuh, jaga arus keuangan dengan pengelolaan yang baik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.